Oke Bapak Ibu dan teman semuanya, di video kali ini ya kita akan membahas tentang faktor kegagalan multi level marketing. Apa yang membuat kenapa banyak orang gagal menjalankan multi level marketing dan kenapa banyak orang trauma ketika menjalankan multi level marketing atau bisnis jaringan. Oke, kita akan bahas. Oke, pertama kita bahas tentang multi level marketing. Apa yang membuat orang tidak suka menjalankan multi level marketing? Pertama adalah dalam multi level marketing umumnya dia memakai modal tiap bulan. Artinya setiap bulan kita harus mengeluarkan uang untuk belanja produk. Lalu yang kedua ada tutup poin ya, atau belanja tiap bulan untuk mendapatkan bonus. Jadi ketika kita sudah bekerja selama 1 bulan dan kita berhak mendapatkan bonus, nggak taunya ketika mau dapetin bonus ditutup lagi dengan syarat yaitu harus belanja ulang untuk mendapatkan bonus. Maka inilah penyebab kenapa banyak orang ujung-ujungnya udah capek-capek menjalankan bisnis ini, bisnis MLM, dan sudah menghasilkan omset, tapi malah tidak dibayarkan. Kenapa? Karena harus belanja ulang dan uang sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari ketika menjalankan bisnisnya. Betul ya? Nah, ini membuat orang banyak malas menjalankan MLM. Lalu yang ketiga adalah kejar-kejar peringkat atau level. Nah, inilah yang menjadi iming-iming ya di bisnis MLM. Jadi di MLM biasa ada bintang 1, bintang 2, padahal dalam logika bisnis itu tidak membutuhkan level, yang penting omset kan gitu ya. Nah, inilah tapi cara MLM menyamarkan hal-hal yang menguntungkan perusahaannya bukan pada membernya. Lalu yang keempat adalah biasanya ada reward atau hadiah dengan syarat-syarat waktu yang telah ditentukan. Padahal reward adalah bonus member yang ditahan oleh perusahaan multi level marketing ya. Nah, inilah 4 poin penting alasan yang membuat orang benci dengan multi level marketing yang menyebabkan orang banyak trauma. Seperti itu ya. Jadi jangan aneh kalau ada orang yang trauma dengan MLM karena MLM seperti ini. Maka hati-hati kalau Anda ditawarkan multi level marketing, perhatikan 4 poin ini. Kalau ada 4 poin ini, saran saya hindari. Nyambung ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, nah ini yang lagi marak sekarang di Republik Indonesia adalah money game. Money game ini bukan MLM, tapi money game ini memakai sistem MLM. Saya ulangin, money game ini bukan MLM, tapi dia memakai sistem MLM. Dan salah satu yang merusak standar MLM adalah money game. Paham ya? Apa itu money game? Money game adalah permainan uang ya, permainan uang yang dimana ini bisnis tentu haram untuk dijalankan ya. Tidak ada produk ya, dan seolah-olah ada produk. Ini ciri-cirinya tidak ada produk atau seolah-olah ada produk. Misalnya dia hanya kita naruh uang, hanya isi formulir misalnya, tanpa kita dapat apa-apa, cuma sekedar dapat kwitansi. Nah, itu salah satu ciri money game. Sekarang banyak ciri-ciri money game ini seperti umroh ya, seperti itu yang disamarkan menjadi umroh, ada produk tapi pura-pura tidak ada produk, atau emas yang tidak ada emasnya, seperti itu ya. Jadi itu ciri-ciri dari money game ya. Atau dia jual produk odol yang berharga 20.000, ini dijual 200.000. Nah, itu juga termasuk money game ya. Lalu yang ketiga ciri-cirinya adalah perputaran uang. Jadi money game ini dia hanya muter-muter uang seperti arisan berantai ya. Itu juga termasuk money game. Judi juga itu termasuk money game ya. Dan terakhir adalah paling lama bertahan lebih dari 2 tahun, bangkrut atau dia akan menghilang. Karena ciri-ciri dari orang yang membuat money game adalah hanya ingin mengambil keuntungan sementara. Seperti itu ya, maka hati-hati dengan money game. Dan banyak orang juga yang trauma ketika menjalankan money game seperti ini. Cuman gara-gara iming-iming pengen kaya cepat, nggak mau capek, ketipu dengan money game. Hati-hati ya. Oke, lalu yang ketiga, kenapa banyak orang trauma dengan membuat orang gagal? Karena ada oknum ya. Nah, tentu yang namanya oknum ini di mana-mana juga ada. Di setiap komunitas, organisasi, kelembagaan, instansi, dan dimanapun berpotensi untuk selalu ada oknum. Di kepolisian juga ada oknum polisi yang kadang-kadang merusak dari kepolisian tersebut. Apakah kepolisiannya rusak? Tentu tidak, karena oknumnya. Seperti misalnya ada di kampus yang ada orang mahasiswa yang curi motor. Nah, yang kira-kira yang salah kampusnya atau orangnya, oknumnya? Tentu oknumnya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati juga sama oknum-oknum yang merusak multi level marketing, karena banyak sekali sekarang ya. Maka Anda harus mendapatkan informasi di orang yang tepat ya. Dan yang terakhir, nah inilah bisnis Melesa Sejahtera yang kami tawarkan ya. Kenapa Melesa Sejahtera banyak yang berhasil?
Karena Melia Sejahtera modalnya hanya sekedar belanja dan bukan seperti MLMX atau MLM lain. Karena di Melia tidak ada poin, tidak ada target, dan tidak ada reward ya. Dan Melia bukan mini game, bukan permainan uang, karena kita punya produk ya jelas. Dan produknya pun hanya dijual eksklusif di perusahaan Melia Sejahtera. Dan keempat, bonusnya berupa cash, harian, mingguan, bulanan, dan produk tiap bulan kita dapatkan ya. Karena Melia Sejahtera pengen mengajarkan member dari bawah, dari bagaimana dari perut dulu terisi, makanan aman dulu. Nanti kalau sudah perut aman baru nanti bisa menggapai satu persatu impian. Dan terakhir, di Melia Sejahtera belanjanya hanya satu kali seumur hidup dan bisnis ini bisa diwariskan. Inilah alasan ya mengapa Melia menjadi solusi dan menjadi gebrakan profesional dari posting online. Jadi Melia Sejahtera pun memberikan solusi posting online, dan satu-satunya perusahaan yang memakai sistem posting online hanya Melia Sejahtera. Inilah kenapa Melia Sejahtera menjadi obat bagi Anda yang mungkin sempat trauma dengan MLM atau mini game, maka Melia Sejahtera adalah jawabannya. Terima kasih.